什么呀？还给我！你想让我是不是？我。 Halo semua, selamat datang di Joy Story. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia sekeluarga. Film diawali dengan sebuah prolog yang menampilkan seorang gadis cantik di tengah luasnya kota New York, Amerika Serikat, hingga langkahnya terhenti di sebuah gedung. Lalu film pun baru dimulai. Kemudian scene pun beralih ke tahun 2007 di bulan September. Kita diperlihatkan seorang gadis yang sedang menaiki bis. Gadis itu bernama Lisa. Rupanya Lisa adalah seorang siswi yang baru pindah dari desa ke kota untuk bersekolah di sekolah SMA favorit di daerah tersebut. Di perjalanan, Lisa tanpa sengaja terciprat air oleh seorang laki-laki bermotor, hingga membuatnya kesal dan mengejar laki-laki tersebut. Dan laki-laki itu bernama Indra. Indra adalah anak dari keluarga pengusaha yang sukses dan memiliki bisnis di mana-mana, baik dalam maupun luar negeri, dan Indra juga anak yang paling terkenal di sekolah tersebut. Selain kaya, Indra juga anak yang sangat pintar dan cerdas. Di sekolah, Lisa juga bertemu dengan siswi lain yang bernama Mira, yang juga akan menjadi satu-satunya sahabat yang menemaninya di sekolah tersebut. Ini adalah Angel, siswi paling cantik yang katanya terpopuler di sekolah. Dan ini Boboho, yang tergila-gila terhadap Angel. Dan ini Tommy, siswa bandel yang suka usil terhadap teman-temannya, dan ia juga merupakan teman dari Indra. Rupanya mereka semua kini menjadi teman satu kelas. Dan Lisa pun duduk di depan bangkunya Indra. Di hari berikutnya, tepat saat pembagian hasil ulangan, Lisa mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Sedangkan Indra yang memang pandai di kelas mendapatkan nilai sempurna. Lalu Indra menawarkan diri untuk membantu Lisa dengan mengajari mata pelajaran tersebut. Namun Lisa tampak cuek karena dia tak mau bergantung kepada siapapun. Indra yang merasa tak digubris malah mengganggu Lisa, dan tanpa sengaja membuat Lisa malu dan kesal. Di tengah pelajaran, Indra kembali menyampaikan niat tulusnya untuk membantu Lisa, agar nilainya bisa sempurna dan ia bisa lulus agar bisa bersekolah di universitas impiannya. Namun Lisa masih agak kesal karena menganggap Indra hanya ingin mengganggunya. Seusai jam pelajaran, Lisa sempat dikabari ibunya di kampung akan ayahnya yang sakit parah. Singkat cerita, Indra yang kini mulai tertarik dengan Lisa berupaya segala cara untuk menarik perhatiannya. Lisa terus kepikiran akan nasibnya bila tak mampu lulus dengan baik, mengingat orang tuanya di kampung yang sedang kesusahan. Hingga akhirnya ia dihampiri Indra di atap gedung, untuk meyakinkan Lisa agar dapat membantu Lisa belajar dengan baik. Dan akhirnya Lisa pun menyetujuinya. Hari demi hari Lisa diajari oleh Indra setiap pulang sekolah. Dan akhirnya dengan perjuangan yang melelahkan, kini nilai Lisa mulai ada peningkatan yang cukup pesat. Dan ini semua dikarenakan Indra yang tulus dan sabar mengajari Lisa. Hingga tanpa disadari benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Singkat cerita, Lisa dan Mira tengah menyaksikan pertandingan baseball yang dimainkan oleh siswa laki-laki di sekolah tersebut. Tommy yang berkostum merah dan Indra berkostum putih. Rupanya selama ini Mira memendam rasa kepada Tommy. Karena itulah Mira mengajak Lisa ke sana. Lisa pun juga memendam rasa yang sama yakni kepada Indra. Dan pertandingan dimenangkan oleh regunya Indra. Suatu ketika, Lisa diharuskan pulang ke kampung halamannya untuk waktu yang sangat lama.
Indra sangat kesepian dan terus-menerus memikirkan Lisa. Dan ketika Lisa telah kembali, Indra lantas menghampiri Lisa. Namun Lisa seolah menghindar dari Indra. 你为什么要突然换座位？你是不是想躲开我？ Singkat cerita, kini mereka telah lulus dan merayakan pesta kelulusan di sekolah mereka. Lalu Mira, untuk pertama kalinya memberanikan diri untuk mengajak Tommy berdansa. Dan Lisa dihampiri oleh Angel. Angel sengaja menyatakan bahwa Lisa tidaklah pantas mendekati Indra, karena Angel telah mencintai Indra terlebih dahulu sejak 18 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba, tanpa diduga Indra datang dan mengajak Lisa berdansa, hingga membuat Angel cemburu. Meski malu-malu, mereka tetap melakukannya dengan bahagia. Sedang asik berdansa, tiba-tiba lampu pun padam, dan kesempatan itu digunakan Mira untuk mencium Tommy. Tak luput juga Indra dan Lisa yang kian erat berpelukan. Seusai pesta, Indra menghampiri Lisa dan mengajak Lisa untuk melanjutkan sekolah ke universitas di Beijing. Lalu Indra menyatakan cintanya di bawah sinar rembulan. Lisa menjawab dengan ciuman serta mengatakan selamat malam kepada Indra. Rupanya hal tersebut adalah cara Lisa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Indra secara diam-diam. Karena Lisa menyadari kalau dia bukanlah siapa-siapa bila bersanding dengan Indra. Lalu Lisa pun beranjak pergi meninggalkan Indra yang tengah berbunga-bunga. 2 tahun kemudian, Lisa kini telah bekerja di sebuah perpustakaan. Dan ia pun berkenalan dengan seorang pria bernama Juan yang juga pegawai di perpustakaan tersebut. Lisa yang seorang pegawai baru merasa agak kesulitan dengan pekerjaannya. Namun Juan selalu ada untuk membantunya. Hingga terlihat Juan kini mulai tertarik kepada Lisa. Suatu ketika, Lisa kini tengah bersama Mira yang juga tinggal dan bersekolah di daerah tersebut. Tiba-tiba ia dipanggil oleh seseorang dari bawah gedung. Orang itu adalah Indra. Indra datang ke kota tersebut untuk mengantarkan sang adik yang bernama Ayu untuk mengerjakan proyek di sebuah pabrik yang telah dibeli oleh keluarganya. Lisa tak dapat menyembunyikan raut kebahagiaannya setelah sekian lama tak bertemu Indra. Namun di tengah pertemuan itu, datanglah Juan yang mengaku sebagai kekasihnya Lisa. Dan Lisa tampak canggung karena Lisa menganggap Juan hanyalah teman. Sedangkan Indra terlihat pede karena ia tahu bahwa Lisa senang bertemu dengannya. Lalu mereka berempat langsung menuju ke sebuah kuil Buddha untuk berdoa dan menulis permohonan. Setelah berdoa, Ayu lalu mengajak Juan untuk membeli minum. Kemudian Lisa dan Indra terlibat pembicaraan. Indra sangat depresi karena Lisa tega meninggalkan Indra saat lagi sayang-sayangnya. Lalu Indra mencium Lisa secara paksa. Dan hal tersebut rupanya disaksikan oleh Juan dari kejauhan.菩萨知不知道我心里有多难过？ Singkat cerita, Lisa, Indra dan Juan sedang makan di sebuah warung. Di sana Lisa ditawari segelas minuman beralkohol. Lisa mulanya menolak, dan Juan juga mencoba untuk mewakili Lisa. Namun Indra tetap memaksanya.
Hingga Lisa meminum alkohol tersebut lalu Lisa pun mabuk dan tertidur. Kini yang tersisa hanya Indra dan Juan. Lalu Indra meneruskan minumnya karena hatinya terbakar setelah mengetahui bahwa Lisa selama ini dekat dengan Juan. Tiba-tiba suasana hening karena Lisa tampak mengigau dan menyebutkan nama Indra. Keesokan pagi di perpustakaan, Juan yang cemburu dan tahu kalau Lisa masih mencintai Indra, kini mulai menjaga jaraknya dan menjauhi Lisa. Hingga akhirnya Lisa mendatangi Indra ke apartemennya, serta menyalahkan Indra atas sikap Juan yang menghindarinya di perpustakaan. Indra yang memang tak bersalah lantas mengatakan hal yang sebenarnya bahwa ternyata di dalam hati Lisa masih ada Indra. Itu sebabnya Lisa menyebut nama Indra di saat ia mabuk semalam. Namun Indra juga mengungkapkan kesedihannya, seolah perasaannya selama ini dipermainkan oleh Lisa. Dan mereka pun kembali berpisah. Setelah beberapa waktu berlalu, kini mereka telah menjalani hidup masing-masing. Tak terkecuali Mira yang kini tengah menjalani studi di sebuah rumah sakit. Tanpa sengaja, ia melihat seorang pasien yang terluka parah akibat kecelakaan. Dan pasien tersebut adalah Tommy, cinta pertamanya Mira. Hingga 2 bulan berlalu, Mira dengan sabar dan tulus merawat Tommy. Hingga akhirnya mereka pun kini berpacaran. Singkat cerita, kini Lisa telah sampai di kampung halamannya. Rupanya sang ayah telah wafat ketika ia bekerja di perpustakaan dulu. Lalu ia bertemu dengan sang ibu yang rupanya kini telah memiliki suami baru. Lisa hanya bisa mendukung pilihan sang ibu agar bisa melihat ibunya bahagia. Tanpa diduga, Indra juga datang mengunjunginya. Karena kebetulan keluarga Indra baru saja membeli sebuah pabrik di dekat kediaman orang tuanya Lisa. Lisa tampak senang namun masih canggung terhadap Indra. Di saat mereka sedang membuat anyaman kelinci, Lisa meremehkan Indra yang seorang konglomerat tak akan paham dengan yang mereka alami untuk menyambung hidup. Hingga Indra pun menunjukkan keseriusannya untuk membantu pekerjaan Lisa sampai begadang semalaman. Di pagi hari, Lisa yang mendapati Indra masih di sana merasa terenyuh dan salut akan keseriusan Indra. Dan kini mereka kembali menjadi sepasang kekasih. Lalu Indra meminta Lisa untuk berjanji tak akan pergi meninggalkannya lagi. Di suatu hari, Lisa dan Mira tengah berjalan sambil membicarakan lowongan pekerjaan yang tak kunjung Lisa dapatkan. Terlihat Mira ditelepon Tommy yang ingin bertemu. Rupanya Tommy dan Mira hanya menjalin hubungan gelap. Hingga di saat mereka usai bermantap-mantap, Mira harus menelan kekecewaan dan pasrah ketika handphone Tommy berbunyi. Yang rupanya berasal dari kekasih Tommy. 我又没拿着水。你电话。Berpindah ke Lisa. Ia yang kini mendapat tawaran pekerjaan merasa sedikit kecewa, karena lowongan tersebut berada di Shanghai. Sedangkan Lisa dan Indra telah berjanji untuk bekerja dan tinggal bersama di Beijing. Indra yang mendengarkan kabar tersebut lewat telepon merasa kecewa. Lisa yang tak ingin sang kekasih marah terlalu lama. Tanpa pikir panjang, Lisa segera pergi menyusul Indra. Namun Indra juga sedang menuju ke tempat Lisa. Hingga mereka berdua akhirnya bertemu di stasiun kereta. Dan memutuskan untuk menginap di sebuah hotel.
骗子。 Tanpa terasa, kini mereka sampai di tahun 2012. Indra dan Lisa memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah sederhana. Dan di sana ada pula teman-teman mereka sewaktu di SMA dulu. 喝不喝绿豆汤？ 我要。 Kemudian sikap aneh mulai dirasakan Mira terhadap Tommy, yang seolah sedang menjauhi Mira. Rupanya benar. Pagi itu Mira menemui Tommy di mobilnya. Dan Tommy berkata akan menikah dalam 2 minggu ke depan. Betapa hancurnya hati Mira. Namun ia tetap mencoba untuk tegar dan memberi selamat kepada Tommy. Namun kesedihannya pecah ketika bertemu dengan sahabatnya, yaitu Lisa. Lisa hanya dapat memberikan semangat untuk Mira. Dan Mira menjelaskan bahwa ia akan melupakan Tommy dan pergi bekerja ke luar negeri. Sungguh Mira yang malang. Singkat cerita, Indra dan Lisa tengah berbelanja membeli sepatu. Dikarenakan mereka akan menghadiri pesta pernikahan Ayu, saudarinya Indra. Sesampainya di kediaman Ayu, mereka cukup terheran-heran karena suami Ayu adalah Juan. Ya, kini Juan telah menjadi suaminya Ayu. Namun Juan mengatakan, ia menikahi Ayu agar dapat menikmati kekayaan saja. Selebihnya, ia tak peduli. Lisa yang mendengarnya hanya bisa kaget dan terdiam. Ternyata Juan orang yang ia kenal kini jadi materialistis. Lalu Indra dan Lisa pun bergegas pulang. Keesokan harinya, Lisa didatangi ayah tirinya, yang mengatakan bahwa sang ibu terkena kanker, dan membutuhkan biaya untuk pengobatan, hingga membuat sang ayah tiri menggelapkan uang di pabrik tempat ia bekerja. Pabrik tersebut tentunya milik keluarga Indra. Untuk menutupi hal tersebut, Lisa mencari pinjaman ke orang-orang terdekatnya namun tak ada yang dapat membantunya. Hingga akhirnya ia menghubungi dan meminjamnya dari orang lain yaitu Juan. Sesampainya di rumah, rupanya Indra telah mengetahui permasalahan ayah tiri Lisa. Ia telah menyiapkan sekantong uang yang banyak untuk menolongnya. Namun Lisa mengatakan telah menyelesaikan permasalahan tersebut. Indra pun kaget dan bertanya, siapa yang mampu meminjamkan uang sebanyak itu? Dan Lisa dengan lirih mengatakan bahwa orang itu ialah Juan. Mendengar hal tersebut, seketika hati Indra pun hancur berkeping-keping dan penuh sesak. Setelah mendengarkan kenyataan bahwa orang yang ia cintai meminjam uang dari orang yang terlebih orang itu adalah Juan, musuh bebuyutan Indra. Disinilah Indra menyadari dirinya memang tak dianggap. Dan ternyata Lisa tidak benar-benar mencintainya. Sungguh pria yang malang. Dan dengan diiringi oleh tangisan kepedihan dari seorang pria, Indra memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Lisa untuk selamanya. Singkat cerita, kini Indra memutuskan pergi ke Amerika untuk menjalankan bisnis keluarganya, sembari melupakan tentang Lisa dan semua kenangan pahit dan manis bersamanya. Lisa yang hanya bisa mengirimkan SMS yang berkata, ia akan melunasi hutang-hutangnya kepada Indra setiap bulannya, sambil mengatakan selamat jalan kepada Indra. Setelah membaca SMS tersebut, Indra dengan segenap pedih dan penderitaan cinta di hatinya, segera terbang dengan pesawat pribadinya menuju Amerika. Beralih ke Lisa, ia yang kini tinggal sendiri di rumahnya, hanya bisa menghitung bulan demi bulan, yang ia jadwalkan untuk membayar hutangnya kepada Indra melalui rekeningnya. Karena dengan cara itu, ia masih dapat terkoneksi dengan Indra. Sungguh miris sekali. Hari demi hari berlalu, hingga tepat di bulan pelunasan yang terakhir, Lisa pun sadar akan kebodohannya selama ini yang telah menyia-nyiakan cinta dari seorang Indra, yang begitu tulus menyayanginya tanpa peduli dengan status dan ekonominya. Dengan sisa hidupnya, ia berharap dapat diberi kesempatan untuk terakhir kalinya agar bisa bertemu dengan Indra suatu saat nanti. Kemudian Lisa memutuskan untuk menyusul Indra ke Amerika.
Dan disinilah rupanya cuplikan dari scene awal di film ini, hingga akhirnya Lisa dapat melihat Indra yang keluar dari sebuah gedung. Dan Lisa pun hanya dapat menatapnya dari kejauhan. Lalu film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film Mandarin ini. Semoga pemirsa semua terhibur. Dan jangan lupa subscribe.